Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, kita bisa berkumpul dalam keadaan selamat sukacita saat ini untuk melaksanakan ibadah minggu akhir tahun gereja yang dengan tema maut telah ditelan dalam kemenangan. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita persiapkan hati dan diri kita untuk ibadah ini. Kita berdoa dalam hati kita sejenak. Amin. Kita mulai ibadah kita bernyanyi.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan orang yang mati dan yang hidup, kami adalah milik-Mu, baik pada waktu hidup maupun pada waktu mati. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kematian, kami tidak takut, karena Engkau beserta kami. Maut dan kuburan tidak akan dapat menahan kami, karena Engkaulah Tuhan kami yang menebus kami menjadi milik-Mu. Kami datang kepadamu memohon, kami serahkan roh dan tubuh kami kepadamu, agar kami menjadi milik-Mu pada waktu hidup maupun mati. Peganglah tangan kami, dan tolonglah kami karena pengorbanan-Mu, agar kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan pendahuluan khotbah di minggu ini tertulis dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat yang ke-9 sampai yang ke-17. Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 sampai 17. Marilah kita membacanya secara responsoria. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat.
Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang, ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jeripayahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan Melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam. Sama-sama kita ayat 17. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah dengan kerendahan hati kita mengaku segala dosa-dosa perbuatan kita, dan marilah kita memohon kepada Tuhan untuk keampunan akan dosa-dosa kita.
Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai pengganti hukum Taurat kita minggu ini tertulis dalam kitab Yeskiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Bagi kita yang lemah,
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita pergunakan acara nomor 11 untuk memperingati jemaat saudara-saudara kita yang lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita, setiap akhir tahun gereja seperti pada minggu hari ini, jemaat kita mengadakan peringatan untuk orang-orang yang sudah lebih dahulu mendahului kita. Kalau kita memperingati mereka yang sudah mendahului kita, kita tidak bermaksud membangkitkan kembali rasa duka cita pada keluarga yang ditinggalkan. Sebaliknya kita hendak meneguhkan iman, menumbuhkan pengharapan dan penghiburan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita berdoa, kita tidak mendoakan mereka yang sudah meninggal itu, melainkan memohon agar kasih dan anugerah Tuhan semakin meneguhkan iman kita. Akan kasih setianya, kita percaya kelak kita akan dipertemukan kembali dengan mereka yang kita kasih itu di dalam kerajaan sorga. Dengan demikian kerinduan dan pengharapan kita semakin bertumbuh dalam Yesus Kristus, Gembala Agung yang akan datang kembali untuk membawa kita sertanya. Itulah yang hendak kita renungkan pada saat memperingati orang-orang yang telah mendahului kita. Sejak awal akhir tahun gereja, tanggal 22 November 2021 sampai 19 November 2022, saudara-saudara kita yang telah dipanggil, yang mendahului kita, anggota jemaat yang pertama, D. Boru Damanik, tanggal meninggal 22 November 2021, usia 64 tahun. Istri dari Hasyal Lagan almarhum. Yang kedua, Pandapotan Hutauruk, meninggal dunia tanggal 24 November tahun 2021. Usia 73 tahun. Istri Erboru Sitopul. Dan yang ketiga, Maria Natalia Boru Siregar, meninggal dunia tanggal 30 Desember 2021. Usia 39 tahun. Suami Sabar Sianturi. Yang keempat, Amasia B. Huta Barat, tanggal 20
28 Februari 2022 meninggal dunia. Usia 85 tahun. Suami dari Rosmaria Boru Siaturi. Dan yang kelima, Saud Saragi, meninggal dunia tanggal 19 Maret tahun 2022. Usia 70 tahun. Suami dari Linda Boru Sihotang. Yang keenam, Situa Luhut Manalu, meninggal dunia tanggal 13 April tahun 2022. Usia 72 tahun. Suami dari P. Boru Tobing. Dan yang ketujuh, Situa Isniur Humisar Simanukalit MSC, meninggal dunia tanggal 16 April tahun 2022. Usia 64 tahun. Suami dari M. Boru Sagala. Yang ke-8, Situa Samer Tumanggor, meninggal dunia tanggal 16 Mei 2022. Umur 71 tahun. Suami dari Lince Boru Tapu Bolon. Yang ke-9, Ependi Silalahi, meninggal dunia tanggal 17 Juni tahun 2022. Usia 75 tahun. Istri dari Dr. J. Pardede almarhum. Dan yang berikut, Sorta Rosanna Boru Simanjuntak. Kami ulangi, Sorta Rosanna Boru Simanjuntak, meninggal dunia tanggal 8 Juni tahun 2022, usia 75 tahun. Istri dari Dr. J. Pardede almarhum. Yang 11, Karmina Boru Sitomorang, meninggal dunia tanggal 28 Juli tahun 2022, usia 49 tahun. Istri dari Mual Hasudungan, Huta Barat. 12, Frederick Edigiri, meninggal dunia tanggal 4 September tahun 2022, usia 66 tahun. Suami dari Sintua Asiana Boru Pakpahan. Dan ke-13, Tinur Boru Simanjuntak, meninggal dunia tanggal 10 September tahun 2022, usia 81 tahun. Istri dari Gumutta Bistok Saragi Napitu almarhum. Tanggal 14, Sintua Doktorandus Marluasa Simanjuntak, meninggal dunia tanggal 7 Oktober tahun 2022, usia 69 tahun. Suami dari L. Boru Situmorang. Maka yang meninggal dunia pada tahun ini, mulai dari tanggal 22 November 2021 sampai tanggal 19 November tahun 2022, kaum bapa 8 orang, ibu 5 orang, pemudi 1 orang, dan seluruhnya 14 orang. Dan aku melihat orang yang mati besar dan kecil berdiri di depan tata itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Kitab itu. Amin. Dengan segala hormat kami undang semua jemaat untuk berdiri.
Mari kita bangkit berdiri dengan menundukkan kepala, merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk memperingati mereka yang kita kasihi, yang telah mendahului kita. Marilah kita berdoa kiranya Tuhan sajalah yang menerangi dan meneguhkan iman kita, supaya kita memperoleh penghiburan dari Tuhan dan kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 1. Dipersilakan duduk kembali. Kita sambut sapaan firman Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1-2 tambah 4. Singoton alai dang adong sitiruon. Makanya kalau sudah meninggal selalu ada kata-kata yang baik, yang benar, yang jujur dan lain-lain sebagainya. Jemaat Korintus tidak percaya akan kebangkitan. Sekalipun sebelum peristiwa kejadian ini
tentang kebangkitan, sudah ada beberapa orang yang sudah bangkit dari kematian. Kalau dipertanyakan kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, berapa orangkah yang bangkit dari kematian? Ada 9 orang yang bangkit dari kematian. Itu Bapak Ibu bisa lihat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 22. Anak janda di Sarpat. Dan yang berikut anak perempuan yang di Sunen. 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 37. Dan yang ketiga 2 Raja-Raja 13 ayat 21 sampai 22. Ada seorang yang mau dikuburkan, tapi dikejar-kejar oleh orang Moab. Lalu mayat itu dicampakkan dan bersentuhan dengan tulang belulang Elisa. Lalu hidup bangkit kembali. Dan itulah yang dikatakan dalam Rom Katolik, religiu, benda-benda suci mempunyai khasiat tertentu. Kita lihat itu rosario dan alat-alat yang lain, dan itu mempunyai khasiat tertentu. Baru yang berikut putri Jairus, Lukas 8 ayat 49 sampai 56. Lalu yang berikut anak janda di kota Nain. Dan yang berikut Lazarus. Lalu ada yang dihidupkan oleh Petrus, Tabita atau Dorcas di kota Yope. Dan ada yang dihidupkan oleh Paulus Etikus di kota Troas. Pada waktu dia berkhotbah, memampatkan waktunya, karena dia tidak setiap saat bisa mengunjungi kota Troas. Lalu khotbah itu terlalu lama, ada yang mengantuk dan jatuh. Dan yang terakhir adalah Yesus sendiri. Sebenarnya ada bukti-bukti yang sudah bangkit dari kematian. Tapi 8 tadi yang hidup kembali, semuanya mati kembali lagi. Tapi Yesus setelah hidup bangkit kembali, tidak mengalami kematian. Dan itulah menurut kepercayaan kita, anak buah sulung yang bangkit dari kematian, karena dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Soal kebangkitan ini Rasul Paulus mempertegas supaya jemaat Korintus yang terombang-ambing soal doktrin pengajaran akan kebangkitan sudah merujuk beberapa peristiwa, dan sebelum konteks ini dari awal Paulus sudah menerangkan tentang kebangkitan, dan itu perlu menjadi pedoman bagi jemaat yang ada di Korintus. Sama seperti orang Batak mungkin karena mereka agama roh, dan orang Batak juga memiliki agama roh. Artinya kematian ini nantinya berakhir. Seperti budaya agama-agama orang Batak yang dari dulu mungkin sampai sekarang masih berlaku. Kalau tubuh kita ini berubah menjadi debu tanah, lalu napas kita berubah menjadi angin, lalu roh kita berubah menjadi hantu. Seperti itulah pandangan orang-orang Roma, termasuk jemaat Korintus yang ada di kota Korintus. Mereka tidak percaya akan kebangkitan. Sehingga pembelajaran pengajaran di jemaat Korintus, karena dunia ini menawarkan kenikmatan, maka nikmatilah, pergunakan waktu, pergunakan masa yang ada padamu, karena sebentar lagi dunia ini akan berakhir, tapi tidak mengalami kebangkitan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Sehingga di dunia Athena dan di dunia, menurut kepercayaan daripada Korintus, ada di situ satu kuil Afrodit yang mengatakan ada di situ soal Hieros Gamos, persundalan suci. Segala sesuatunya bisa dilakukan karena dunia ini terlalu singkat, tidak mengalami dan tidak ada kebangkitan dan tidak ada kehidupan yang kekal.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana tentang kebangkitan kita? Dan Rasul Paulus mengatakan itu. Kebangkitan kita nantinya yang pertama-tama kita akan dirubah. Kita akan memasuki kekekalan. Tapi soal darah dan tubuh adalah hal yang binasa dan tidak akan bisa memasuki soal kekekalan karena kita menghadap kekekalan sebagaimana Tuhan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Dan kalau kita lihat beberapa Alkitab yang berbicara tentang kebangkitan nantinya, bisa kita lihat dalam Matius 24-25 bahwa nantinya kita ini menghadapi satu pengadilan massal dan disitulah Tuhan memisahkan domba jantan dan domba betina atau kambing atau domba. Dan pada waktu itu dalam kitab Wahyu ada satu rekaman tentang perbuatan kita. Lalu disitulah kita diadili apakah kita layak masuk kepada kekekalan yang disediakan Tuhan. Saya selalu mengatakan itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena pada satu ketika doktrin kita mengajarkan sola fide, sola gratia, sola scriptura. Hanya dengan anugerah, hanya dengan iman, dan hanya dengan Alkitab kita mau masuk ke sorga. Tapi Matius 25 di situ berbicara bagaimana orang yang bisa masuk ke sorga. Bukan hanya dengan iman, bukan hanya dengan perbuatan, bukan hanya dengan anugerah. Tapi ada pengadilan, Tuhan datang dengan kemuliaannya. Lalu Tuhan berbicara di situ, ketika aku lapar, kamu memberikan aku makanan. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Dan ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Dan ketika aku di penjara, kamu datang melihat aku. Lalu orang bertanya, kapankah engkau lapar? Kapankah engkau haus? Kapankah engkau telanjang? Dan seterusnya. Kami datang memberi engkau makanan dan minuman. Tapi Tuhan berkata Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa kata Tuhan? Sejujurnya sebetulnya apa yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang kecil adalah terhadap aku. Yang artinya segala perbuatan kita. Kalau agama lain ada amal dan pahala, kita juga ada amal dan pahala. Itu akan diperhitungkan kepada kita. Dan perbuatan kita sehari-hari tidak cukup dengan anugerah. Karena Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Silakan Bapak Ibu lihat itu bagaimana persyaratan nantinya masuk surga. 2 Petrus 3 ayat 8 dan sampai 11. Dan ada di situ perhitungan hari-hari. Sebab hari Tuhan tidak sama dengan hari manusia. Satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun. Dan nantinya semua ciptaan Tuhan akan binasa. Kalau memang itu binasa, sudah seharusnya iman dan perlakuan manusia akan semakin suci dan semakin saleh dan semakin benar. Tidak cukup hanya dengan kata-kata. Lalu kembali lagi Paulus berbicara tentang kebangkitan nantinya. Hidup ini tidak mudah. Terlalu banyak godaan, terlalu banyak tawaran. Sehingga kadangkala manusia bisa terombang-ambing tentang imannya. Lalu Rasul Paulus berbicara dan kita diberi kekuatan untuk menantang maut. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengakmu? Tapi semuanya kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang merubah hidup kita dari hidup neraka menjadi hidup surgawi, dari perhambaan dimerdekakan dan menjadi ahli waris dalam kerajaan surga. Dan ayat 58 sebagaimana yang sudah kita jelaskan dan kita terangkan bagaimana Paulus berbicara, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak akan sia-sia.
Inilah memberikan semangat kepada kita. Entah berapa lama lagi kedatangan Tuhan, entah berapa lama lagi Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, tapi kita mestinya tidak berhenti, harus melakukan pekerjaan baik yang berkenan di hadapan Tuhan dengan satu catatan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Zaman boleh berakhir, situasi boleh berakhir, tapi kehidupan kita kapanpun Tuhan akan datang, besok atau lusa. Tapi salah satu tugas yang tidak boleh berhenti, kita akan tetap melakukan pekerjaan yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian, jerih payahmu tidak sia-sia. Tetaplah bekerja, tetaplah berbuat baik, dan tetaplah berusaha. Dan kekuatan dari Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita supaya kita tidak goyah dan tidak terombang-ambing. Dan percayalah, setiap orang yang percaya, yang melakukan kebenaran di hadapan Tuhan, hidupnya tidak akan sia-sia, tapi memperoleh kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkaulah Bapa kami yang Maha Penyayang dan Pengasih, yang tetap setia sampai selama-lamanya. Pada hari ini kami mengenang kembali saudara-saudara, orang tua dan anak-anak kami yang telah mendahului kami kembali kepadamu. Engkaulah yang mengenal kami, yang mengetahui pengharapan dan kerinduan kami. Dan Engkaulah yang berkuasa dan membukakan pintu surga kepada semua orang yang Engkau kasihi. Pada saat ini kami juga mengingat akan ajal kami dari hari-hari kami yang semakin habis. Demikian pula kami merenungkan kebangkitan dari antara orang mati. Karena kami telah bangkit bersamamu, supaya kami mendapat bahagian dalam kerajaan-Mu. Teguhkanlah iman kami akan keselamatan yang Engkau peruntukkan bagi kami di dalam kerajaan-Mu, supaya kami bertekun sampai akhir, sampai saat yang Engkau tentukan bagi kami, mengikuti saudara-saudara yang terdahulu ke tempat perhentian hidup ini. Janganlah perasaan takut dari dalam hati kami mengenai kematian, supaya kami yakin bahwa hidup kami tidak lagi takluk kepada kematian, karena Engkau telah menghancurkan kuasa maut di dalam kebangkitan-Mu. Banyak di antara anggota jemaat-Mu yang telah kembali kepadamu. Mereka meninggalkan orang-orang yang mereka kasihi dan yang masih dikenang oleh orang-orang yang mengasihi mereka. Di antara mereka janda duda, orang tua yang kehilangan anaknya yatim piatu. Kedudukan yang mereka alami kadang-kadang menimbulkan banyak pertanyaan dalam hati mereka tentang kasih setia-Mu. Karena itu kami memohon kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat kami, selamatkanlah kami semua dari kuasa iblis yang hendak menjerumuskan kami ke dalam jurang kekecewaan dan keputusasaan. Janganlah biarkan kami kehilangan pegangan hidup. Tumbuhkanlah dan peliharalah iman kami, supaya segala kenangan kepada orang yang sudah meninggalkan kami tetap melahirkan sukacita dan pengharapan. Karena Engkau akan mempertemukan kami semuanya di sisi-Mu kelak. Terangi dan hiburkanlah hati kami, supaya kami memiliki kekuatan baru menghadap segala persoalan dan mengatasi setiap kesulitan yang hendak memperdaya kami. Tolong dan sertailah kami senantiasa demi kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu, yang memerintah bersama Engkau
dan Roh Kudus, hingga kini sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan. Tuhan mempersiapkan sekaligus memberkatkan kita memberikan persembahan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Kita memberi persembahan kita.
Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih keadilan dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat akhir tahun gereja, Salam Horas.